Karena waktu kuliah ini kan waktunya nggak panjang ya, cuma berapa tahun. Panjang banget bro, 4 tahun tuh panjang Jadi bro. maksudnya 4 tahun ini kalau dihabiskan sama belajar sintaks kan sayang. Orang yang memilih jalur expert ngoding itu masih dibutuhkan, tapi nggak butuh banyak. Masih banyak field untuk ngembangin AI-nya sendiri, dan Indonesia jauh banget tuh buat ke situ tuh. Oke guys, kita ketemu lagi di episode ketiga The Founder Talks of Gids Indonesia. Oke, alhamdulillah ini sampai episode ketiga ya. Alhamdulillah episode ketiga, dan topik hari ini kita mau bahas sebuah debat yang cukup hangat, dan gue sendiri sama Ibun punya perspektif yang beda nih. Coba, topiknya adalah, dengan adanya AI, masih perlu nggak sih kuliah pemrograman atau kuliah informatik atau kuliah coding gitu ya? Masih perlu nggak sih kayak gitu? Dan kita akan bahas satu-satu. Mulai dari Ibun dulu. Menurut lo gimana, Bun? Langsung aja nih ke topik utama. Oke. Sebagai orang informatika, yang tahu lah kurikulumnya seperti apa waktu kuliah dulu. Udah berubah kali? Berubah ya? Nggak tahu sih gue. Nggak tahu deh. Kalau misalkan kita disuruh belajar ngoding Java, ngoding PHP, segala macam, ngapain sintaks, udah nggak perlu. Buat apa? AI lebih jago gitu. Jadi ngapain kita belajar sesuatu yang orang lain ada lebih jago dan ujung-ujungnya kita juga pakai dia. Buat apa itu? Jadi nggak butuh sih. Kalau emang belajar ngoding doang, nggak. Belajar ngoding doang, itu nggak butuh? Nggak butuh. Tapi jurusan ilmu komputer, informatika kita masih butuh nggak sih? Nah, kalau emang kurikulumnya udah beda ya, bukan belajar ngoding, tapi tentang critical thinking, arsitektur, segala macam, itu butuh. Jadi, memang case by case. Cuma kalau untuk belajar ngoding, tapi masih banyak loh. Sekarang kampus-kampus cuma belajar ngoding. Oke. Ada banyak. Dan gue selalu bilang, ngapain belajar itu? Oh sini, masuk GITS, magang di GITS, kita kasih hal yang lebih advance. Oh, balik ke kampusnya, dia dapat insight bagus itu ya. Dia cerita teman-temannya. Wah ini, gue udah ngapain aja di sini. Ada cara lebih useful tuh ya yang harus pelajari setelah dia magang di GITS. Betul. So sebenarnya gue ada beberapa ya. Jadi waktu diskusi gue sempat argumen sama Ibun ya. Ibun punya pendapat bahwa nggak butuh tuh kuliah atau mata pelajaran coding. Bahkan anak lu sendiri lu copot dari ekskul coding ya. Iya. Lu keluarin dari ekskul coding. Bahkan nanti kalau kuliah kalau bisa jangan ke IT lah. Gitu. Kalau gue sih masih, walaupun gue bukan IT yang IT banget ya, bahkan kenapa akhirnya gue pun jadi lebih banyak ke bisnis karena gue mikir waktu itu skill programming gue masih kalah lah dibanding lo gitu ya. Gue lebih enjoy doing project management, lebih enjoy doing stakeholder management dan seterusnya. So tapi selama gue kuliah di IF, ya mungkin waktu di IF salah satu yang bikin gue masih ingat lah ya algoritma atau teknik-teknik pemrograman, karena waktu itu kita nggak dibelajarin bahasa. Jadi di kampus kita waktu itu almarhum Abu Inga ya, waktu itu ngajarin kita dengan pseudocode gitu ya. Jadi kita nggak diajarin bahasa, bahkan kita disuruh selalu mulainya dari sketching dulu gitu ya. Dikasih kalau ada ujian tuh dikasih 5 menit sketching dan 5 menit untuk implementasi codingnya gitu ya. Atau gue lupa berapa menit ya, tapi dibagi dua gitu. Jadi berapa menit kita sketsa dulu pakai pseudocode, terus nanti habis itu implementasi. Kalau implementasinya gagal, dia lihat pseudocode-nya bagus apa enggak gitu. Kenapa? Karena yang dibutuhin logikanya. Ya, tapi nggak harus sampai titik koma harus benar kan harusnya? Enggak. Tapi waktu itu juga titik koma harus benar. Nggak ada titik komanya, error, salah. Enggak, bahkan waktu itu gue inget, gue sempat nanya, Bu ini harusnya bener kayak gimana? Terus Bu Inga waktu itu bilang, anakku saya bukan compiler. Dia bilang kayak gitu. Jadi nggak boleh nanya kayak gitu. Tanya aja sama compilernya bener nggak titik komanya gitu. So waktu itu sih yang jelas kalau kita harus tahu big O-nya gimana, kita harus tahu kompleksitas algoritmanya kayak gimana. Apakah jadi n pangkat 2 atau n pangkat n bahkan ya, kalau dan akhirnya query-nya jadi lama. Yang itu kita tetap harus ngerti gitu ya. Dan kuliah waktu itu salah satu, sebenarnya gue nggak terlalu enjoy ya kuliah di informatika waktu itu, sampai semester 3 dan akhirnya gue ketemu mata kuliah sistem informasi sama Pak Munawar waktu itu, sama RPL, sama Bu Yani, sama Pak Imam gitu ya.
So sampai ketemu mata kuliah itu gue nggak enjoy karena kuliahnya waktu itu bener-bener konfigurasi, ngoding kayak gitu ya. Pas akhirnya ketemu sama sistem informasi di mana kita harus ketemu sama business owner waktu itu kan. Ingat banget waktu gua kuliah. Tugas benar cari real problem kan. Betul, tugasnya adalah kita keliling Bandung terus nyari nih toko mana yang mau kita bantuin bikin sistem informasinya gitu. Waktu itu gua ke toko CD kalau nggak salah, ke toko CD di Tubagus Ismail. Terus kita bikinin sistem. Asli nggak CD-nya? Nggak tahu deh gue. Gue nggak tahu. Nah, jadi zaman itu masih sering rental VCD ya, rental VCD dan gue datang ke situ. Kebetulan beliau mau dibikinin lah sistem informasi rental VCD gitu dan kita dari situ jadi gue belajar. Oh gini ya, ternyata ilmu gue kepake gitu. Waktu semester 2, semester 3, semester 4 itu kayak apa ya ini gue nggak tahu cara pemanfaatannya kayak gimana gitu ya. Tapi dari situ gue jadi tahu bahwa bahkan algoritma yang waktu itu gue nggak tahu kenapa sih kita mesti belajar A-bintang, Dijkstra segala macem baru kepake setelah akhirnya kita handling klien yang punya problem sama route optimization gitu ya. Route optimization. Jadi menurut gue sih kuliah informatika atau kuliah ilmu komputer masih penting sih. Iya. Kalau emang kuliahnya untuk ngerti sekedar tahu pasti penting. Kayak contoh kita harus tahu apa itu ON, apa itu ON kuadrat dan segala macam. Cuman nggak harus bener-bener kita bisa solving semua problem harus pakai apa, gimana caranya, cukup tahu aja kalau menurut gua. Oh nyata kalau loopingnya kayak gini dia akan gimana impactnya, kalau dia loopingnya cuma sekali dia impactnya gimana, cukup tahu aja. Sehingga kalau kita tahu bahwa hal itu ada, kita bisa nyuruh AI tolong buatkan algoritma jangan sampai dia kompleksitasnya seperti ini, gunakan kompleksitas sebagus mungkin. Nah itu kan sekedar tahu bahwa kita tahu itu eksis loh, bahwa ada looping yang benar, ada yang salah. Nah, kadang-kadang kalau kita cuma cukup tahu itu nggak cukup loh. Maksudnya, gue pernah baca ya, menggunakan AI ini sama kayak kita menggunakan Ferrari. Yeah. Tapi kalau kita menggunakan Ferrari yang ini ya, mobil balap ya, yang F1 gitu ya, sama kayak kita mengendarai mobil F1. Artinya semua pengendara F1 tuh ngerti mobilnya, semua pengendara F1 tuh ngerti cara ngatunnya gitu ya. Kalau tiba-tiba dia mogok, matilah dia. Tapi nggak bisa bikin mobil kayak Ferrari kan? Nggak bisa, cuma harus ngerti cara nge-fixingnya gimana. Karena let's be honest deh, kalau teman-teman yang pakai AI biasanya ketika udah prompt keberapa gitu ya, udah ngebug hasil aplikasinya, itu susah banget di-fixing. Bener nggak? Ya bisa enggak. Betul. Jadi akhirnya kita nge-branch ulang tuh si promnya dari mungkin 5 prom sebelumnya karena 5 prom yang itu tuh udah kayak susah banget dikerjain gitu ya. Kalau kita nggak ngerti si konsepnya itu jadi tuh. Jadi susah juga nge-fixingnya. Benar. Ya kan lagi-lagi belajarnya arsitektur kan. Bukan belajar ngetik codingan. Codingan tahu bahwa nyata yang dibikin adalah misalkan kayak analoginya bikin kue lah ya, bikin nasi goreng misalnya. Ada orang yang bisa jago bikin nasi goreng, bisa bikin nasi goreng enak. Ada yang caranya ya dia akan coba terus bikin nasi goreng sampai detail. Tapi ada juga yang caranya dia ngeliatin orang bikin nasi goreng. Nah sekarang kita berada di jalur yang mana nih? Sekarang banyak orang yang memilih yang ngapain repot-repot belajar nasi goreng ngabisin waktu. Ini kita liatin aja orang nasi goreng. Atau kita hire aja orang yang bisa bikin nasi goreng. Kita tinggal nyuruh gitu ya. Dan akhirnya kita bisa dapat benefit. Jadi ownernya, jadi bosnya. Nah sekarang lagi banyak ke arah sana. Emang ada beberapa hal atau beberapa orang yang memilih jalur expert ngoding. Itu masih dibutuhkan. Tapi nggak butuh banyak. Lagi pula, toh juga waktu zaman kita ya belum ada AI, nggak semua orang IT mayoritas jalurnya IT kok. Itunya kerjanya ada yang di bank lah, ada yang di macam-macam gitu ya. Orang yang ke IT yang mana? Orang-orang yang emang suka ngoding. Nah sekarang malah dengan adanya AI, presentasi orang IT masuk ke industri IT itu lebih tinggi. Karena dia jadi bisa, orang yang nggak jago-jago banget ngoding itu bisa
ngeklaim bahwa dia bisa bikin aplikasi. Barrier to entry-nya tambah rendah ya. Iya, dengan knowledge dia sekedar dia tahu gimana cara pakai AI, gimana cara dia bisa solving, tapi dia nggak ngerti coding. Tapi dia bisa masuk industri tentang IT. Dan dia bisa nge-solve banyak hal. Setuju sih. Ya, jadi nggak belajar coding, belajar tentang itu ya. Fundamental menurut gue sih. Jadi bukan ngodingnya gitu ya, bukan ngodingnya, tapi kita tetap perlu ngerti sintaks tuh kayak gimana. Iya. Perlu ngerti ya kayak tadi big O atau notasi O gitu ya, tetap ngerti kan. Gitu. Jadi cukup tahu aja. Susah juga sih kalau gitu. Kan pilihan dong, mau sampai tahu detail atau cukup tahu aja. Cukup tahu aja udah bisa bikin solusi kok. Oke. Ntar gue jadi lose of chain of thought nih. Karena sebenarnya gini sih, cukup tahu aja. Menurut gue masih ada ruang buat berkarir di atau ngambil edukasi di bidang teknologi informasi gitu ya, di bidang IT. Karena saat ini tuh AI masih, walaupun AI perkembangannya cepat banget dan itu gue kayak wah gila, ini apa yang kita pelajarin 3 bulan lalu tahu-tahu udah nggak relevan lagi kan sekarang gitu ya. Apalagi yang 5 tahun lalu. So gue setuju tadi premis lo bahwa bilang bahwa kalau kuliahnya masih sama kurikulumnya, mungkin udah nggak butuh. Tapi kalau kurikulumnya udah berubah dan adapt sama kondisi kayak sekarang, ya mungkin masih bisa relevan gitu. Betul. Tapi yang kita perlu adjust, yang relevan tuh kayak gimana sih? Karena sering juga ya kita nge-hire anak-anak dari kampus gitu ya, fresh grad, terus mereka juga bingung. Apa ya, pas sampai di sini tuh ternyata kuliah saya nggak kepake gitu kan, udah kayak gitu kan? Iya. Ada sering kejadian beberapa orang yang magang di GITS ketika gua tanya belajar apa di kampus. Oh, saya belajar JavaScript. Saya sekarang lagi mau belajar Golang. Langsung saya bantah, udah nggak usah belajar programming, nggak usah belajar bahasa pemrograman. Sini kita ajarin gimana caranya bikin aplikasi yang bagus, yang scalable. Kita nggak ngajarin coding. Nah, biasanya tahap pertama, challenge pertama orang itu adalah coba bikin aplikasi tanpa nyentuh codingan sama sekali. Biar dia tahu, biar dia sadar bahwa bisa loh bikin aplikasi tanpa coding. Nah, ketika dia udah berhasil, dia akan kebuka wawasannya. Wah, ternyata bisa loh bikin aplikasi tanpa nyentuh codingan sama sekali. Dan hasilnya bagus. Dari situ dia mulai sadar, wah ternyata saya jangan terlalu ngabisin waktu untuk belajar tentang sintaks JavaScript, sintaks Golang, segala macam. Cukup tahu aja bahwa ini ada, terus best practice-nya gimana, setelah itu dia mulai berkarya. Dia saving banyak waktu untuk bisa bikin solusi. Nah, itu yang biasanya gue terapin. Ketika ada orang masih mindset-nya adalah belajar bahasa pemrograman, gue ubah. Jangan belajar itu, tapi belajar membuat solusi. Nah, itu bahasa pemrograman ya? Framework? Iya, framework, Laravel, segala macam. Wah, saya belajar Laravel, belajar CI. AI lebih ngerti. Golang punya framework sendiri. Iya. Yang penting kita tahu kapan harus pakai Laravel, kapan pakai CI, kapan Golang gitu. Kapan pakai Rust. Nggak usah belajar bahasa pemrograman, tapi kita tahu kapan makainya. Nah, dan gimana caranya buat tahu kapan pakai tech stack tertentu? Atau nanya AI juga? Iya, sering-sering nanya aja. Oke. Nanya AI. Wah, saya mau bikin aplikasi ini. Kira-kira pakai apa ya? Nanti akan ngasih tahu. Itu cara belajar sekarang. Sering-sering kita diskusi, brainstorming. Bahkan kalau mau belajar jadi arsitek, nanya AI juga bisa jadi arsitek. Saya mau bikin aplikasi warehouse management. Nanti akan ada multi tenant. Kira-kira database-nya gimana ya? Kasih usulan. Ini struktur database-nya. Coba pelajarin. Wah, kayaknya ada yang salah nih. Tolong modif, saya tidak ingin ini many to many, jadi one to many aja. Nah, dia belajar tuh secara nggak sadar dengan diskusi. Nah, betul. Jadi belajarnya diskusi sama AI. Dan cuma kalau kita masuk tanpa basic itu ngobrolnya jadi lebih lama. Jadi emang butuh basic. Butuh basic kan? Butuh tahu dulu. Butuh tahu bahwa database tuh ada teori normalisasi, ada teori relasi, dan ada teori apalagi redundansi dan seterusnya gitu ya. Betul. Kan perlu tahu kan? Perlu tahu. Jadi kalau nggak tahu itu bingung juga ngepromnya. Iya, jadi belajarnya jadi makin lama. Mungkin orang udah belajar IT di kampus, belajar programming, ya belajarnya sebulan udah jago lah sama AI. Tapi kalau masih mentah banget dari nol, bisa berbulan-bulan tuh dia sampai jadi jago. Oke.
So berarti kalau kayak gitu, menurut lo jurusan IT sekarang tuh harus ngajarin apa sih? Ngajarin tentang arsitek, Atau ditutup tentang sama sekali gitu? critical thinking, Oke. gimana caranya kita bisa ngambil peluang, Mhm. ngambil peluang secepat mungkin dan juga seefisien mungkin, dan kita bisa memberikan impact. Kayak gimana konkretnya tuh? Kalau gini misalnya, mungkin orang-orang misalkan kalau ada kampus nih di tahun pertama aja masih TPB itu ya, tahun pertama dia udah dikenalkan dengan programming tentang AI. Wah, AI bisa gini. Dia tahun pertama udah bisa langsung berkarya. Dia kan bisa ngubungin saudara-saudaranya. Saya bisa bikin solusi nih. Nah, banyak juga orang-orang yang belum ngerti tentang AI itu jago atau canggih. Ketika orang IT belajar tentang AI dan tahu AI itu canggih, dia akan coba belajar dari real use case. Bukan cuma dari kampus. Saya bisa nih bikin solusi. Dia akan cari sekitar siapa yang butuh. Dia akan belajar lebih cepat gimana caranya bikin impact. Nah, itu sebenarnya gimana caranya bikin impact secepat mungkin. Tapi ini juga gua nangkapnya bahwa itu kalau kita mau bikin applied Apply programming gitu ya. Jadi udah tahu use case-nya mau dibikin apa. Jadi kita udah ketemu sama user bisnis, udah tahu bisnis prosesnya kayak gimana. Baru kita bisa bikin on top of menggunakan AI untuk mengotomasi si proses bisnis tersebut kan. Betul. Tapi kan masih banyak field untuk ngembangin AI-nya sendiri dan Indonesia jauh banget tuh buat ke situ tuh. Benar. Nah, itu makanya kalau kita mau bicara kurikulum ya, coba arahnya ke sana kalau emang mau belajar coding. Gimana caranya kita bisa membuat model sendiri atau ya seminimal mungkin kita bisa nge-host sendiri lah model yang udah open ya, kayak Gemma segala macem. Gimana caranya kita bisa host sendiri beberapa macam tuningnya dan segala macam gitu ya, kita harus bisa tahu, itu diajarin harusnya supaya ya makin banyak model-model yang emang ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa Sunda segala macam, itu harus diajarin. Jangan cuma ngajarin ini loh JavaScript, ini loh Golang, jangan kayak gitu. Dan masih banyak juga kuliah-kuliah di universitas dan sifatnya kayak gitu ya. Iya, atau bahkan kalau nggak mau ngambil jalur bikin model, ngambil jalurnya adalah gimana cara kita mengorkestrasi AI agent. Agent A bisa ngobrol sama agent B, nanti bisa ngobrol sama agent C, bisa looping segala macam. Nah, itu bagus juga diajarkan. Oke. Itu S1 level atau SMK S1 juga bisa, SMK bisa. SMK juga bisa. Iya. Oke. Kan yang ngebedain adalah tingkat kematangan berpikirnya. Ya, umurnya aja. Betul. Karena kalau di edukasi kan kebetulan gue pernah jadi dosen ya. Ada 7 taksonomi pembelajaran tuh ya. Mulai dari tahu dulu, terus bisa menganalisa, terus bisa create, terus bisa breakdown. Jadi ada 7 level itu gitu. Dan level terakhir adalah gimana kita bisa mengubah sesuatu gitu ya. Betul. Gue juga lupa sih teorinya sebenarnya. Tapi kira-kira kayak gitu. So, kalau kayak gitu berarti model pembelajarannya harus diubah jadi lebih fundamental lagi ya. Iya, lebih ke konsep. Lebih konsep. Bahwa ada programming kayak gini, ini lo bahasa pemrograman, gak usah sampai detail ngajarinya. Kasihan waktunya habis mahasiswanya. Mending belajar yang lain. Betul. Sama mungkin ini juga ya, karena ada, kalau gue lihat ya, ada beberapa profesor atau pengajar gitu ya, yang memang ngajarnya teknis, gitu, tapi lupa buat bercerita gitu ya, lupa buat bisa sharing the story, kenapa materi ini penting buat lo gitu ya, gitu. Jadi akhirnya orang jadi kayak belajar buat hafalan aja. Iya, buat hafalan aja gitu ya, buat just pass the test tapi nggak ngerti gitu ya. Dan ini gue dapat banget ketika kemarin gue beres kuliah gitu. Di US ya. Kemarin gue kuliah di US dan ternyata gini ya cara ngajar yang enak tuh kayak gini. Jadi kita dibikin tertarik sama materinya. Bukan untuk menghafalkan tapi bahwa sampai sekarang tuh gue masih kepikiran, wah gue masih belum apply ini nih. Tapi gue tertarik banget gitu buat mempelajari lebih lanjut. Jadi si universitas atau kampus atau bahkan pengajarnya itu harusnya bisa membuat studentsnya, mahasiswanya atau termotivasi untuk mencari lebih lanjut gitu ya. Jadi nggak berhenti di kelas bahwa gue udah bisa Golang, gue udah bisa bikin ini, tapi bisa berkarya lebih lanjut, bisa mendalami lebih lanjut kayak gimana gitu ya. Akhirnya pun gue jadi tertarik sama route planning misalnya, gara-gara kuliah operation gue tuh, ternyata
si kuliah operation ini bisa ngebantuin perusahaan sampai segininya loh, gara-gara better route, cost saving route kayak gitu. Nah itu kan arsitek kan arahnya. Menurut gua sebelum ke arsitek ada kayak story-nya dulu. Gitu ya. Misalnya kenapa butuh? Sejarahnya Impact-nya gimana setelah ada profit? Sejarahnya gimana? Bahkan misalnya ngejelasin tentang Dijkstra ya. Gue lupa dulu diajarin Dijkstra sama Pak Rin kayak gimana ya. Tapi pas gue baca lagi Dijkstra itu, wah itu keren banget. Dijkstra itu menemukan algoritmanya lagi di toko kopi. Lagi di warung kopi, dia lagi mikir gimana ya caranya bisa mendeliver ke banyak tempat gitu. Dan akhirnya dia menemukan algoritma Dijkstra yang sampai sekarang itu jadi base-nya untuk Google Maps routing itu gitu. Nah, ketika kita tahu ya, programmer tahu tentang istilah Dijkstra, kita bisa bikin aplikasi atau sistem yang lebih oke menggunakan AI dengan menyebutkan keywordnya. Tolong buatkan algoritma untuk planning atau routing menggunakan Dijkstra. Wah, makin jago, makin keren aplikasinya. Karena kita tahu istilah itu, tahu itu apa. Walaupun kita nggak tahu cara ngodingnya. Dan tahu, menurut gua yang paling menarik adalah tahu the beauty of how Dijkstra-nya menemukan cara itu gitu. Dan kita memahami dari gambar kan biasanya. Dari gambar sama cara dia sketching. Dijkstra tuh di sketching di atas tisu kalau nggak sambil dia ngopi di sebuah kafe. Kan orang Belanda ya. Dan itu yang sampai sekarang dipakai gitu sama Google Maps. Walaupun udah diturunin jadi bintang atau jadi Dijkstra modified kayak gitu ya. So menurut gua kuliah balik lagi ke topik awal ya. Kuliah komputer, kuliah programming, kuliah informatik itu penting, tapi mesti bisa ngegali lebih dalam di bawah programmingnya itu sendiri. Gitu. Betul. Karena waktu kuliah ini kan waktunya nggak panjang ya, cuma berapa tahun? Panjang banget bro, 4 tahun tuh panjang. Iya maksudnya 4 tahun ini kalau dihabiskan sama belajar sintaks kan sayang waktunya. Betul. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari. Makanya saving waktunya situ, udah nggak usah terlalu panjang belajar sintaks, yang penting tahu gimana coding yang bagus. Nggak usah harus disuruh ngapalin ya, titik koma segala macam, nggak usah ngapalin. Gue nggak ingat sih kita pernah diajarin sampai ngapalin titik koma. Di kampus lain banyak. Di kampus lain banyak ya? Gue sering ngobrol. Banyak kampus lain kayak gitu. Berarti itu masalahnya apa sih? Keterbatasan pengajar kah atau? Mungkin nggak tahu kurikulum yang bagus seperti apa, industrinya seperti apa. Karena kan nggak banyak orang industri yang bantu untuk ngasih wawasan kan. Harusnya banyak juga dari industri datang ke kampus. Masih tahu, gini loh, saya di perusahaan butuhnya kayak gini-gini, sehingga matching nih lulusan dari kampus sama kebutuhan di perusahaan. I see, oke. Jadi ada industri matching sama kurikulum kampus ya? Betul. Oke, dan itu juga jadi motivasi lo bikin UDK ya, Digits ya? Iya, betul. Jadi waktu itu gue bikin UDK ya, gimana caranya kita bisa nambal gapnya itu, ketika orang lulus bisa masuk ke industri, itu bisa langsung match, sehingga orang bisa cepet dapat kerja. Dan kita juga sekarang punya SMK Dev. Gimana caranya jadi orang... bro. Iya, tapi masih ada grupnya. Gimana orang-orang SMK itu benar-benar melek. Oh, industri seperti ini loh. Karena yang dibutuhkan adalah informasi. Oke. Tapi balik lagi, masih relevan nggak sih? Gue penasaran nih. Kalau pakai... Karena ada statistik yang bilang bahwa Indonesia kekurangan 1 juta atau berapa ratus ribu tenaga IT gitu. Ya. Tapi di satu sisi tenaga IT juga pada berkurang, di PHK gitu kan. Jadi yang benar yang mana sih? Yang benar masih butuh, tapi skillnya udah beda. Beda dibandingkan 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Udah beda skillnya. Mungkin dulu kita masih butuh orang-orang yang bisa bikin website company profile. Sekarang udah nggak butuh. Company profile udah instan, 5 menit jadi. Butuhnya adalah orang-orang yang bisa mikirnya lebih kritis dan dia bisa ngasih usulan solusi dan bisa jadi teman ngobrolnya sama AI. Itu masih banyak yang butuh. Kita sendiri dikit juga masih butuh. Orang-orang kayak gitu kan. Justru yang bisa mahamin konteks sih menurut gue ya. Memahami konteks, bisa tahu apa yang mau dibuat. Produk seperti apa yang mau dibuat. Oke. Gitu. Dan itu butuh untuk anak IT bisa ngobrol sama jam terbang sebenarnya sama orang lain gitu ya. Iya. Karena ada semacam stigma gitu ya. Bahwa anak IT ini nerd atau susah diajak ngomong gitu ya. Oh iya. Banyak banget teman-teman gue yang HR tuh nanya, "Mas kok punya karyawan Digits bisa sebanyak itu? Ngobrolnya gimana sih?" gitu ya. Iya benar. Banyak yang nanya. Bahkan tim marketing kita yang lagi di sebelah ini kadang-kadang juga bingung kalau ngobrol sama anak dev tuh kayak gimana ya. Malah sekarang malah tambah nerd.
Malah tambah nerd ya. Ngobrol sama AI. Jadi tambah susah ngobrol. Kalau zaman sama dulu orang. terpaksa, aduh harus ngobrol sama manajer nih. Sekarang Iya. sama AI udah bisa makin jago. Gitu. Iya, iya. Jadi menurut gue yang penting adalah satu critical thinking-nya. Iya, iya. Fundamentalnya tetap mereka harus curious, Iya. harus curious dan bisa supaya bisa curious tuh harus ada storytelling yang menarik juga gitu. Betul. Jadi orang tertarik buat gali lebih dalam gitu ya. Dan akhirnya bisa membuat sesuatu. Mungkin saat ini Indonesia, Southeast Asia tuh dibilang bahwa kita negara pengguna. Iya. Negara yang cuma bisa pakai teknologi yang dari barat gitu ya. Iya. Cina mungkin udah mulai lebih maju dengan bikin model-model kayak Kiwi, Yang Qwen, murah juga. Kimi gitu ya, dan murah gitu Iya. ya. Tapi Southeast Asia banyak laporan visi reportnya bilang bahwa ya udah dah Southeast Asia tuh bikin aja dulu aplikasi Benar. gitu. Dan ya kita masih kekurangan talent di bidang yang lebih fundamental lagi. Betul. Gitu ya. Betul. So tips buat mahasiswa yang lagi kehilangan jati diri nih, Iya, yang galau ya. yang galau Kok harus ngapain dong jadinya? Masih butuh IT tapi banyak harus PHK. bisa berteman sama AI dan kita bisa manfaatin peluang. Peluangnya bukan hanya kita keterima kerja, tapi peluang melihat sekitar. Kira-kira ada yang butuh nggak sih? Ya sebatas mungkin kita punya paman yang lagi punya bisnis kuliner kecil-kecilan, kita bantuin. Barangkali kita bisa scaling bisnisnya, Betul. bisa bikin cabang. Bukan cuman kita ngerjain software-nya doang, barangkali kita juga kecipratan ngurusin bisnis operasionalnya. Karena itu yang dibutuhkan, bukan cuma ngerti IT, tapi ngerti gimana how to make money-nya. Ya, Bener-bener. gimana bisnis ini berjalan. Misalkan ada punya peternakan ayam, kita mikir gimana IT bisa bantu peternakan ayam sehingga kita juga dikit-dikit belajar gimana caranya mendapatkan uang dari ternak ayam. Nah itulah yang kita coba kejar. Itu menjadi salah satu bisa ibaratnya orang IT lagi di atas Nah, ini 5 menit terakhir nih guys. So tips and trick jadi buat teman-teman yang masih kuliah di Atau bidang yang fresh grade, atau yang ya. fresh grade di bidang IT yang katanya bakal ke-disrupt oleh IT. Menurut atau apa tipsnya dari lo, Bun? Tipsnya adalah kita belajar memahami gimana caranya menggunakan AI dengan baik. Nah, caranya adalah ya kita mengerti apa yang harus dibikin, gimana aplikasi yang bagus seperti apa, entah itu jadi arsitek atau kita mengerti produk yang mau dibikin. Karena dengan kita ngerti produk aja tanpa ngerti IT, itu bisa bikin aplikasi keren. Betul. Bisa keren. Jadi harus tahu kita mau bikin apa. Nah, untuk teman-teman yang masih kuliah atau baru masuk, 4 tahun tuh kelamaan, lama banget. Kenapa? Karena teknologinya berkembangnya cepet. Kita baru kuliah tahun pertama, tiba-tiba makin canggih nih teknologi. Artinya kita harus adaptif. Kalau emang udah dikasih kurikulum dari kampusnya ya kayak gitu ya, nggak ke-update, ya kita harus mengadaptasi diri sendiri. Kita harus cari tahu apa yang harus pelajari. Karena memang lingkungannya mungkin nggak kondusif nih, atau dari kampusnya nggak ngasih tahu hal-hal yang memang harus kita pelajari, ya kita cari tahu sendiri. Jadi jangan nyerah, wah kampus saya masih belajar ini, ya itu terima aja, tapi kita harus bisa tahu apa yang harus dipelajari ketika kita punya waktu luang. Betul, Gitu sih. Gue tambahin ya, jadi harus perluas network juga gitu ya, karena kita perlu ngobrol. Ya tadi gue beruntung bahwa sewaktu gue kuliah, gue ada tugas yang emang kita harus ngobrol sama banyak bisnis buat tahu proses bisnisnya kayak gimana, dan biar tahu gimana caranya IT bisa bantuin bisnis tersebut. Ini balik lagi kayak yang kita bahas di episode sebelumnya, bahwa kenapa kita bikin Gids, karena kita pengen bikin orang jadi lebih produktif, bahwa teknologi itu bukan cuma bikin dari nggak ada jadi ada gitu ya, tapi teknologi itu bisa bikin dari yang tadinya cuma bisa handle 1, 2, 3, tapi bisa jadi handle ribuan, ratusan ribu gitu, bahkan jutaan gitu ya. Itu yang gunanya teknologi yang lebih gede. Dan buat bisa teknologinya bisa di-prompt sampai segitunya dengan AI, itu butuh skill juga gitu ya. Jadi butuh skill, butuh ngobrol sama industri lain, kalau bisa sering ikut mix community gitu ya, dimana kalau kita datang ke satu tempat, kita ngobrol sama orang-orang dari bidang lain, entah itu dari biologi, entah itu dari finance, entah itu dari industri lain gitu ya. So karena teknologi itu salah satunya adalah enabler gitu ya. Kita belajar teknologi supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini buat mengenablekan bidang-bidang lain juga supaya biar bisa scalable kayak gitu sih. Jadi banyakin network, banyakin ngobrol, terus critical thinking tadi ya.
critical thinking, dan kalau masih kuliahnya masih kurang, mungkin datang ke GITS, magang di GITS gitu ya, magang di cari pengalaman sebanyak-banyaknya dari industri gitu, dan ngobrol sama senior yang udah yang berkarir di bidang tersebut. Ya, network banyak, bisa nangkep peluang, wah keren loh. Yes. Ya jadi sesuatu. Itu betul, dan nanti bisa bikin hopefully walaupun sekarang masih zamannya bikin aplikasi on top of AI, hopefully kita juga mulai bisa bikin ke AI-nya juga. Iya, betul. Gitu. So jangan berkecil hati yang masih sehari-harinya belajar programming ya. masih kejebak ya di jurusan IT, masih ada peluang. Iya, gitu. Yakin aja IT lagi di atas angin sekarang. Oke, gua kira lo bakal kontra gitu sama jurusan IT, ternyata belum ya. Ya, pelajarannya. Yang dipelajarinya. Oke, apa next episode kita bahas masih butuh nggak sih software house? Oke, itu dia episode ketiga kita di Founder Talks of GITS Indonesia, of GITS Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman. Hopefully bermanfaat buat teman-teman, dan see you in next episode. Bye bye. Take it.